Kisah ketangguhan pemanen madu tradisional di Nusantara selalu menjadi cerita menarik. Satu hal yang fenomenal, tradisi panen madu hutan di Desa Loli Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Sebelum madu hutan dipanen, upacara potong ayam wajib dilakukan. Ini tuh sebagai tanda mereka mensyukuri dan berterima kasih kepada para lebah yang sudah bekerja menghasilkan madu dan juga kepada alam. Nggak tega. Buat ngusir lebahnya, namanya kalau di sini apa, Mama? Suni. Suni kalau di sini namanya. Ini sampai nyala dulu, Bapak? Tidak. Oh, Dia begini saja. sampai asapnya banyak. Iya. Baru malam. Terbuat dari isian serabut kelapa dan dibalut daun lontar, dipercaya akan menghasilkan asap pengusir lebah yang tahan lama. Apis dorsata, jenis madu hutan yang banyak bersarang di daerah timur. Sarangnya banyak terdapat di pohon kapuk hutan yang besar. Semua orang mungkin bisa manjat pohon, tapi yang bisa ngambil madu cuma beberapa orang. Kayak Bapak Valo ini nih, tuh. Dia emang dari kecil udah bisa ngambil madu. Meski batangnya kecil, pohon lontar dijadikan pijakan untuk ke lokasi sarang madu. Teknik ini dipercaya lebih mudah ketimbang naik pohon kapuk yang berdahan lebar. Selama madu dipanen, ratusan lebah mengelilinginya. Lebah-lebah ini seolah mengizinkan untuk sarangnya diambil. Sebuah pemandangan yang menakjubkan. Kemahirannya mengalahkan logika berpikir saya. Hebat, satu sengatan saja dapat membuatnya terjatuh. Ale pisan sing kina vale sau. Nah itu bapaknya lagi nyanyi di atas, itu tuh istilahnya tuh seperti ketuk pintu. Jadi sebelum bapaknya ngambil madu, dia minta izin dulu sama lebah-lebahnya, biar nggak nyerang ya Bapak ya? Iya. Biar lebah-lebahnya nggak nyerang. Dan berterima kasih karena mereka bekerja siang malam dan kita ambil hasilnya. Tanda terima kasih juga Iya. sama lebah-lebah. Coba. Tanah adat. Oh kalau udah selesai, itu ya diturunin ke bawah? Ya, ini sudah tuh. Kayak terus. Lebah mulai sudah dia serang itu. Oh lebahnya udah mulai nyerang ya, jadi harus cepet-cepet itu ya? Ya, supaya dia turun kembali sudah. Boleh, Pak. Masuk ke galis, Pak. Waduh, 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 waduh. Yang merah-merah ini. Iya. Jarumnya. Ini juga tadi ada di sini ya? Cuma ini aja. Bapaknya udah kesengat tapi baik-baik aja, masih bisa ketawa-ketawa. Nggak sakit emang Pak? Tidak. Nggak sakit? Selain tempat penyimpanan madu, rumah anak lebah ikut diambil. Keduanya diyakini memiliki kandungan madu paling banyak. Nah, uniknya lagi, rumah dari anak lebah dapat diolah kembali menjadi masakan khas. Rasanya emang khas madu. Kalau ambil ini ya pakai gebuk.
ada kita lagi. Tidak apa-apa. Itu yang jelinya. Ini jelinya. Ya, jelinya yang ini. Saya lagi mau makan anak dari lebah-lebahnya nih, masih pada kecil. Bentuknya kayak belatung tapi kecil. Ya, Ini dikunyah semuanya ya Pak? ya. Ditelan. Kalau Menurut intan rasa susu ya, Wah anaknya gurih sih Pak. iya, iya. Madu hasil panen dibersihkan dari anak lebah dan kotoran lain yang ikut terbawa. Pemerasan madu ini masih tradisional. Oke, jadi memang meras madunya ada tekniknya. Pertama diperas, tapi harus satu arah ya Bapak ya, cuma kayak gitu doang. Iya. Oke. Menurut penelitian, madu ini lebih baik daripada standar nasional karena memang kandungan air di dalamnya sekitar 19%. Tapi kalau misalnya standar nasional tuh sekitar 22%. Jadi memang madu yang baik itu madu yang mengandung kadar airnya lebih sedikit. Jadi ini bagus ya Bapak ya? Iya. Bagus. Mahal nih pasti nih. Ininya dimasak ya Bapak ya? Nanti saya mau masak sama Mama, ini dibawa. Iya. Oke. Masyarakat Desa Loli memanfaatkan sarang anak lebah untuk dijadikan masakan yang berkhasiat. Namanya oniloto, olahan bagian sarang lebah yang dikenal sedap rasanya. Oke, ini masukin ya ke situ. Nah ini dia sarang lebah yang tadi. Ini mau dimasak, kalau di sini namanya uwin-loto. Uwin itu lebah, loto itu direbus. Jadi lebah rebus. Rasanya tuh mirip-mirip sama usus ayam, atau enggak jeroan, kayak jeroan lah ya Mama ya rasanya, kayak otak sapi juga. Tapi enak. Ada nasi nggak Mama ini? Mengkonsumsi sarang lebah banyak manfaatnya bagi kesehatan. Dipercaya jitu membantu meregenerasi sel hati yang mati berkat kandungan zat antioksidannya yang sangat tinggi. Petualangan saya kali ini ada di Desa Bantar Karet, Kabupaten Bogor. Nah, sekarang saya mau cari untuk lauk alternatif yang masih biasa digunakan sama sebagian masyarakat di sini. Bukan ikan, bukan juga ayam, tapi cangkilung. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Cangkilung atau ulat bambu biasanya ditemukan pohon bambu muda yang berusia sekitar 4 bulan. Dan tak semua ruas bambu muda terdapat cangkilung. Nah, salah satu cirinya kalau misalnya di dalam bambunya ada ulat, itu ada bolong-bolongan seperti itu tuh, ada lubang-lubang. Lubang bambu tersebut merupakan jalan masuk cangkilung ke dalam ruas bambu. Cangkilung akan terus mengebor bambu, di mana terdapat bubur bambu sebagai sumber makanannya. Bentuknya dia agak kecil, mirip seperti ulat meranti, ada bantalan-bantalannya, hanya memang ukurannya sedikit kecil dan juga panjang, lebih panjang. Tuh. Cangkilung memerlukan waktu 10 minggu lebih untuk bereproduksi dan menghasilkan ulat bambu baru. Masyarakat di sini cari ya paling dapatnya dari satu kelompok itu hanya dapat satu ruas atau satu bambu. Masih lumayan lah ya untuk nanti kita masak menjadi cangkilung pepes. Semua bahan sudah siap,
cangkilungnya juga kayaknya sudah tidak sabar untuk dimasak. Nah ini saya mau bikin bumbunya dulu sama ibu. Kalau di sini bumbunya sih cukup sederhana, hanya dibutuhkan cabai, bawang merah, sama kemangi dan juga laos. Cara memasak cangkilung pun mudah, hanya perlu mencampur cangkilung ke dalam irisan bumbu. Jadi cangkilungnya dibakar menggunakan bambu selama biasanya ditunggu 15 menit. Nanti bambunya akan berubah warna menjadi hitam, terus langsung kita angkat, bisa dinikmati. Ini cangkilungnya sudah matang, aromanya sudah menggugah selera dari daun salamnya, dari kemanginya ini udah wangi banget. Sama seperti dugaan saya, enak. Ini rasa cangkilungnya mirip seperti ulat meranti, sama banget. Cuma bedanya kalau di sini karena banyak bumbu dan juga tadi dikasih cabai, jadi rasanya lebih enak, lebih gurih. Menurut masyarakat di sini ini bisa nyembuhin sesak napas. Jadi kalau kita makan ini lagi sesak napas, besokannya bisa langsung hilang tanpa obat kimia apapun. Ikuti jejak saya, Jajak Petualang! Yeay! Pak, tarik lagi Pak. Terus Pak. Mana. Oh, ikan pertama kita. Alam menjadi berkah yang tak pernah ada habisnya bagi kehidupan manusia. Kampung Laut, sesuai dengan namanya, mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Kali ini saya ingin mencoba peruntungan di laut bersama nelayan setempat. Ada sesuatu yang fantastis dari buruan saya kali ini, gelembung ikan. Nah ini umpannya sudah mulai terpasang. Jadi sebenarnya bisa pakai ikan apa saja, yang penting ukurannya sedang, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar ya, sebesar-besar inilah. Nah ini yang nantinya akan kita tebar. Umpan yang digunakan harus ikan segar, sehingga aromanya mampu menarik perhatian target. Rawai tergolong alat tangkap ikan yang ramah lingkungan, karena ikan-ikan ukuran kecil tidak ikut tertangkap. Diperlukan minimal 2 orang agar umpan-umpan ini dapat turun ke laut tanpa hambatan. Ujung tali yang tadi ada pelampungnya di sebelah sana ditarik lurus talinya menuju 50 meter ke arah depan. Nanti di depannya akan diberi juga pelampung. Jadi dari ujung ke ujung itu jaraknya 50 meter itu, dan kita tunggu selama 1 jam. Pak, tarik lagi Pak. Terus Pak. Mana. Oh, ikan pertama kita. Ini kalau di sini namanya ikan apa ini Pak? Jarang gigi. Ah? Jarang gigi. Jarang gigi. Lumayan lah Pak ya. Ikan jarang gigi atau kakap gabus memiliki gigi taring yang menonjol ke rahang untuk menangkap dan menahan mangsa. Jika tidak hati-hati, gigi ini dapat menyebabkan cedera parah penangkapnya. Setelah menarik puluhan meter rawai, akhirnya saya mendapatkan yang saya cari. Kenapa lagi Pak yang kita dapat? Dia terlilit Pak. Ini bagaimana? Ini dia ikan yang saya tunggu-tunggu, ikan malung. Pak, coba Pak, tolong dibantu Pak. Ini bagaimana Pak? Nah, kalau untuk masyarakat di sini, ikan malung bukan hanya ikan yang diambil, tapi ada bagian tubuh lain yang lebih unik dan juga lebih fantastis harganya. Foto seperti apa? Ikuti jejak saya, Jajak Petualang.
Toke atau pengepul merupakan tempat berakhirnya aktivitas para nelayan. Dari tangan toke, hasil laut akan didistribusikan ke berbagai daerah hingga ke luar pulau. Nah, ini dia yang saya katakan yang menjadi harga fantastis untuk masyarakat di sini bagian tubuh ikan, yaitu gelembungnya atau biasa disebut fish maw. Nah, ini ukurannya memang sebesar-besar ini, padahal ikannya ini malungnya sebesar ini tapi gelembungnya hanya segini. Jadi memang kalau gelembung ini fungsinya kalau untuk ikan itu untuk bikin ikannya mengambang pada saat di laut. Nelayan menjual 1 kg ikan malung sekitar Rp30.000. Namun setelah sampai ke tangan toke dan berbentuk gelembung ikan akan berkali-kali lipat harganya. Mengingat harganya yang mahal, mengambilnya pun harus ekstra hati-hati agar gelembung ikan tidak robek, sebab gelembung yang rusak akan turun drastis harganya. Jadi nggak semua malung yang kita buka itu ada gelembungnya. Jadi ada beberapa juga yang betina khususnya ada gelembung tapi hanya kecil saja, nggak terlihat. Dan kalau betina sedang bertelur seperti yang saya pegang ini lagi bertelur, nah itu gelembungnya jadi nggak ada sama sekali. Nih seperti ini. Ukuran gelembung ikan berbanding lurus dengan bobot ikan. Seekor malung dengan berat 5 kg hanya memiliki gelembung berkisar 100 gram saja. Nah, ini sudah selesai gelembungnya diikat, nantinya akan dijemur karena untuk mengawetkannya dan juga cepat biar tidak busuk ya Pak ya. Kita jemur. Ayo Pak. Setelah sudah diikat, dijemur seperti ini, sebenarnya gelembungnya nggak langsung ditinggal. Jadi kalau untuk yang gelembung-gelembung kempes itu biasanya harus ditiup dulu, dimasukkan udara supaya nantinya dia akan mengembang seperti ini nih. Perlu waktu kurang lebih 1 hari hingga gelembung ikan ini kering. Gelembung ikan mengandung kolagen yang banyak digunakan untuk bahan kosmetik, lem tahan air, hingga benang operasi. Sayangnya, pemanfaatan ikan malung di sini hanya sebatas gelembung ikannya saja. Sementara dagingnya dijual dengan harga sangat murah. Biasanya daging ini diincar para pembuat kerupuk ikan. Ini kalau misalnya malung, gelembungnya 1 kilo itu berapa sih Bang harganya? Harganya bisa mencapai 7 jutaan. Harga gelembung yang sudah kering. 1 kilo 7 juta ikan 7 juta. malung. Saya jadi penasaran rasa dari gelembung ini seperti apa ya. Kalau masak berarti kayaknya abang nggak bisa masak ya Bang ya. Pastinya saya mau masaknya sama ibu, saya mau rasain gimana sih rasa gelembung yang harganya mahal sekali tentunya. Ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Sekarang saya sudah bersama dengan ibu-ibu yang cantik. Di sebelah saya udah ada Ibu Tiwi dan juga Ibu Afida. Kita mau masak apa, Bu? Masak putih malung. Putih malung. Nah, ini bumbu-bumbunya sudah siap. Saya juga bingung bagaimana Bu caranya, Bu. Gelembung ikan yang sudah kering akan kaku dan mengeras. Cara mudah untuk melunakkannya dengan menggunakan air panas. Serai dan jahe berguna untuk menghilangkan bau amis gelembung ikan. Irisan cabai bisa ditambahkan untuk menambah selera. Nih, uniknya masyarakat di sini kalau masak tuh nggak bisa jauh-jauh dari santan. Termasuk juga putih malungnya ini harus pakai santan dan ditaruhnya itu harus terakhir sambil diaduk terus. Karena kalau misalnya nggak diaduk nanti dia akan nggak nyampur sama airnya. Daun katuk yang kaya kalsium bisa menjadi pilihan tepat untuk sayuran pelengkap masak putih malung ini. Ini saya udah nggak sabar sekali untuk nyobain masakan yang sudah kita buat ya Bu ya. Karena malungnya ini kan harganya yang kita tahu emang mahal. Saya mau cobain gimana sih rasanya makan makanan mahal. Makan lagi ya Bu ya. Sekaligus 2. Mantap ya. Ini pulang kamu. Rasa gelembung malungnya ini
luar biasa enak. Ini mirip seperti kikil, hanya saja dia teksturnya jauh lebih tipis dan juga agak amis sedikit. Makanya juga tadi dikasih bumbunya agak banyak. Gimana Bu rasanya tadi, mantap ya Bu? Rasanya enak, dimakannya juga bareng-bareng jadi lebih nikmat. Apalagi gelembung malung ini memang banyak mengandung kolagen yang tinggi. Jadi kalau misalnya di ilmu kedokteran biasanya dipakai untuk operasi-operasi dan kalau misalnya kita makan, semoga kulit kita jadi bagus ya Bu ya. Ini rasanya kalau udah dicampur sama kelapa dan juga gula jadi enak banget. Petualangan berlanjut ke Desa Marom sekitar 1 jam perjalanan dari pusat keramaian Bali G, Toba Samosir, Sumatera Utara. Selain bumbu rempah dan camilan yang khas, Tanah Batak juga memiliki satu lagi menu olahan unik. Ada satu jenis olahan padi yang bisa diolah menjadi makanan khas di sini. Makanan utama tentunya, tapi bukan nasi. Tapi apa ya kira-kira? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Bu, kemana kita? Ini kita taruh situ ya Bu ya. Tipa-tipa, nama kuliner khas yang akan saya buat kali ini. Terdengar asing bagi saya karena memang kuliner berbahan dasar padi muda ini hanya dapat ditemukan di Toba Samosir. Olahan yang mau saya buat di sini namanya tipa-tipa, tapi jenis padi yang digunakan berbeda, bukan padi biasa, tapi ada namanya di sini siserang. Kenapa dipakainya siserang? Karena jenis padinya lebih lembut untuk proses selanjutnya. Nggak bisa pakai yang lain ya Bu ya? Enggak. Padi-padinya ini harus dijemur dulu selama 2 hari dan direndam juga 2 hari. Tapi karena menunggu 2 hari terlalu lama, ini di samping saya udah ada yang udah direndam selama 2 hari. Ini ya Bu ya? Iya. Nah, nanti langsung masuk ke proses selanjutnya, yaitu ditumbuk. Ayo Bu, kita langsung ke sini aja. Kita langsung pilih yang mana? Kanan, kiri, sama air-airnya. Oh, kita ini. Padi muda pilihan melalui tahap perendaman selama 2 hari. Gunanya agar tekstur daging padi menjadi lembut dan mudah untuk diproses selanjutnya. Jadi ini penting nih, ini takarannya harus 1 gelas kecil seperti ini untuk disangrai. Karena sebelum proses penumbukan ini harus disangrai dulu supaya nanti pas ditumbuk itu lebih mudah untuk terkelupas. Aduh, saya sampai perih-perih di mata nih. Ayo Bu, cepet kita harus sangrai nih. Membuat tipa-tipa segalanya harus terukur, baik itu takarannya maupun lama memasaknya. Jika tidak, daging padi muda ini akan hancur atau bahkan melepuh menjadi tepung. Nah ini disangrainya harus diaduk-aduk terus, karena kalau nggak diaduk nanti akan gosong sebelah. Dan habis ini kayaknya ini udah matang ya, langsung mau disangrai. Tapi kan kalau disangrai itu kayaknya, disangrai, ditumbuk maksudnya. Ditumbuk tuh harus membutuhkan banyak orang, nggak bisa sendiri, berat. Saya panggil orang dulu. Bu, ayo Bu, bantuin numbuk ya. Ini juga udah matang. Aduh, mana lap satu lagi. Tipa-tipa sendiri memiliki arti ditumbuk berulang kali. Sangat mewakili dari prosesnya yang memang ditumbuk secara berulang-ulang. Satu takaran padi muda yang telah digongseng biasanya ditumbuk oleh 3 orang. Tujuannya agar daging padi muda yang masih panas dapat cepat terpisahkan dari kulitnya. Nah ini kalau misalnya udah habis disangrai harus cepat-cepat langsung ditumbuk. Kalau ditunggu lama lagi nanti padinya terkelupasnya agak susah, keras. Jadinya harus langsung dipindahin. Saya tapi penasaran mau nyobain numbuk, tapi selesain ini dulu. Bantuin ibu, udah sampai pedih-pedih di mata. Ya Allah. Tak semudah yang terlihat, proses menumbuk memang membutuhkan orang-orang yang telah berpengalaman.
Wah, ini proses penumbukannya lumayan sulit karena di sini ada 3 orang dan si alunya ini cukup berat. Kalau kita mau numbuk ini harus ganti-gantian, harus ada iramanya 1, 2, 3. Kalau enggak, nih bisa mentok tuh kayak gitu. Aduh. Iya ditampih. Tampilnya pakai yang saya beli aja. Nah, ini yang sudah selesai ditumbuk, jadinya begini. Jadi ditumbuknya nggak terlalu halus, jadi udah ada butiran-butiran seperti ini nih, yang kasar-kasar. Nah, ini yang akan dimakan, yang putih-putih dan kuningnya. Layaknya membuat beras, proses tampih dilakukan untuk memisahkan daging dan kulit padi, serta membersihkan dari kotoran yang ikut melekat. Proses tampihnya dipisahin dari kulit-kulit padi yang tadi kuning-kuning tuh terkelupas, dibersihin. Nah, jadinya seperti ini nih. Nah, ini yang bisa dimakan tuh, yang warna-warna putih dan juga kekuningan. Ini bisa langsung dimakan ya, Bu ya? Bisa, tapi nanti aja. Nanti aja. Iya. Lihat deh, kalau dari deket ini tampilannya mirip-mirip sama oat atau sereal-sereal yang dijual di swalayan ya tuh bentuknya. Nah, ini bisa langsung dimakan. Makanya warga di sini tuh julukin ini sereal khas tanah Batak. Untuk menambah cita rasa, adonan kelapa parut yang segar dan gula merah dibuat. Adonan ini yang membuat tipa-tipa menjadi santapan yang lezat. Si tipa-tipanya sebenarnya sudah bisa dimakan seperti ini polos, cuma rasanya hambar. Biasanya dicampur sama gula dan juga kelapa. Nah, ini dijadikan satu biar lebih lezat. Layaknya sereal, tipa-tipa juga bisa dimakan untuk sarapan. Beberapa masyarakat Desa Marom juga seringkali menikmati tipa-tipa sebagai camilan di waktu senggang. Ini rasanya kalau udah dicampur sama kelapa dan juga gula jadi enak banget, manis. Tapi kalau kita cuma makan tipa-tipanya aja tuh agak-agak hambar dan padinya masih agak kerasa. Keras banget. Kalau dadar ini makan. Enak. Jadi memang kan olahan padi ini sebenarnya bisa diolah menjadi nasi, bisa jadi bubur, tapi masyarakat di sini memilih untuk dijadikan tipa-tipa dicampur sama kelapa dan juga gula. Kenapa? Karena kalau di sini nggak semua orang suka nasi. Jadi dicampur dulu sama bumbu-bumbu seperti ini jadinya enak, manis.